Smart Branding. Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Semua listeners, tentu kita sering bertanya-tanya ya, kenapa harga sebuah kopi Starbucks itu lebih mahal dari kopi-kopi yang lainnya. Dan padahal kadang-kadang kita melihat juga kopi-kopi tersebut juga dari daerah-daerah, misal dari Aceh, bisa juga dari Indonesia Timur, tapi harganya kok lumayan tinggi ya. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Pada kesempatan pagi hari ini, Smart Branding akan membahas tentang brand valuation. Itu tadi salah satu contohnya ya. Mungkin ada brand-brand lain yang nanti akan kita bahas, tentunya di Smart Branding pada kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya ada Mas Silih Agung Wasesa seperti biasa di Smart Branding. Selamat pagi Mas Silih. Pagi, Gimana, semangat terus ya Mas ya? semangat lah. Tapi belum sempat lari ini pagi ini. Oke, setelah ini masih bisa running nih Mas ya. Oke Mas Silih, kita Ya, akan ngebahas tentang brand valuation, di mana semua hmm, listeners dan juga Anda yang mungkin memiliki brand atau ingin tahu, Anda bisa memberikan pertanyaan ya semua listeners di 0812 11 12 959 melalui WhatsApp, atau kami juga sedang live di YouTube. Sekali lagi, kami sedang live di YouTube, Anda tinggal mengetik pertanyaan atau juga komentar Anda, nanti akan kami bacakan. Itu tadi saya mengawali dengan salah satu contoh yang mungkin sering kita hadapi terutama di kota-kota besar ya, salah satu brand kopi ternama. Nah, nanti juga akan dijelaskan kembali kira-kira apa lagi nih contohnya dari brand-brand yang memiliki valuasi yang cukup tinggi. Dan Mas Silih, kita ngebahas tentang brand valuation. Mungkin ya, bisa dijelaskan apa dan seperti apa contohnya itu, Mas Silih? Silakan. iya. Jadi kan sebetulnya kan gini, kalau kita bicara valuasi itu kan bagaimana memperkirakan lah gitu ya, memvalu berapa nilai sih yang kita punya gitu ya, nilai sebuah brand. Ini penting nih karena kalau misalnya kekayaan sebuah merek gitu, kekayaan sebuah brand itu kan seringkali kita berpikir cuman ada di situ ada asetnya tuh. Aset ada apa, ada tanah, misalnya ada rumah, ada toko, ada warung, kemudian segala macam aset lah. Tapi sebetulnya ada satu aset yang sangat penting gitu dalam brand, itu yang namanya reputasi. Itu namanya reputasi. Nah, ini yang disebut sebagai brand valuation tuh. Bahkan kadang-kadang nilai nilai reputasi itu jauh lebih mahal ketimbang dari aset-aset yang tangible tuh. Jadi misalnya kita punya pabrik, kita misalnya punya punya lahan gitu, punya showroom berapa gitu, kadang-kadang ketika dijumlah nilainya kalah dengan tadi yang namanya reputasi itu tadi. Nah, kita akan bahas sampai seberapa jauh sih sebetulnya reputasi itu penting. Karena kan kita pasti bisa, kita punya banyak beberapa produk sehari-hari gitu yang kemudian kita yang satu kita valuasikan lebih bagus daripada yang lain. Saya pernah cerita tuh misalnya ini survei beneran gitu, Ya. yang satu Avanza, yang satu Xenia. Itu dua mobil yang mereknya sama, dari pabrik yang sama, Mirip. bedanya mirip, bukan mirip, memang sama gitu. Bedanya cuman di logonya aja. Bedanya cuma di logo. Kemudian satu saat mereka melakukan riset gitu ya, bukan blind test juga. Jadi risetnya di Avanza sama Xenia dijajarin gitu. Terus kemudian orang disuruh melakukan penilaian, mana yang lebih bagus. Yang terjadi adalah barang yang sama dari pabrik yang sama, cuma beda logo doang di depan, itu Toyota dipersepsikan lebih bagus. Kursinya lebih empuk, terus kemudian mesinnya lebih halus lagi gitu. Sehingga itu tadi yang namanya brand valuation. Produk yang sama, harga Avanza itu jauh lebih mahal ketimbang Xenia. Ini salah satu contoh nih Will, bagaimana kemudian brand valuation itu jadi penting. Nah, itu yang kita sebut tadi, harga Toyota tuh lebih mahal daripada Daihatsu itu sendiri. Padahal dari pabrik yang sama, tapi masyarakat seperti memiliki pandangan yang berbeda ya Mas ya terhadap Yes. produk tersebut ya. Artinya itu bisa dibentuk dari pemilik brand ya Mas? Ya betul, itu masalah emosional kan. Karena masalah emosional, orang ngerasa kalau beli Toyota tuh ya lebih aman, lebih nyaman lah gitu ya. Itu yang namanya valuation tuh. Karena karena kan memang kekuatan brand itu kan, kita bukan hanya membangun functional benefit,
Mhm. Kita akan membangun yang namanya emotional benefit. Ya kalau sama-sama beli Starbucks gitu, sama-sama kopi, kita punya kopi yang jauh lebih enak juga gitu ya. Mhm. Dan bahkan kopi paling enak di Starbucks juga jatuhnya di Sumatera gitu. Iya. Tapi once minumnya di Starbucks itu kemudian kita ngerasa ada sesuatu yang berbeda tuh. Mhm. Ngerasa di rumah sendiri lah, ngerasa nyaman, ngerasa enjoy. Nah itu yang namanya emotional benefit, Will. Emotional benefit. Oke, Mas, Mm-mm. kalau begitu bisa dijelaskan atau juga digambarkan nggak ke smart Mm. listeners contoh-contohnya apa aja nih? Mungkin brand-brand yang memiliki valuasi yang cukup baik ya di Ya, masyarakat, Mas. Silakan. ya, jadi sebetulnya kita udah tahu banyak brand-brand yang valuasinya bagus gitu ya. Mhm. Tapi nilainya memang berbeda-beda dan berubah-ubah. Nilainya juga mencengangkan gitu. Mhm. Nanti kita akan list gitu kira-kira siapa saja yang paling tertinggi. Tapi sejauh ini yang paling beberapa brand-brand yang selalu divaluasi adalah misalnya Coca-Cola gitu. Mhm. Coca-Cola, terus kemudian ada Nike, ada Apple, itu juga salah satu brand-brand yang valuasinya tinggi. Kalau di dalam negeri kita juga punya banyak kan, kita punya Indofood, ada Indomie. Indomie itu brand valuasinya juga tinggi. Terus kemudian ada beberapa brand-brand lokal lagi yang kita juga sama Toyota juga ada, terus kemudian beberapa beberapa brand hampir semuanya sih sebetulnya punya valuasi. Tapi Mhm. memang itu masing-masing tergantung apa yang sudah dilakukan itu satu. Yang kedua juga sejarah penjualan menjadi penting tuh. Mhm. Sebuah brand yang terkenal, kalau jualannya nggak kemana-mana, ya nggak punya valuasi tersendiri. Mhm. Jadi emotional benefit-nya kuat banget nih gitu ya, tapi ya kalau ternyata nggak ada yang beli, ya udah sama aja gitu. Jadi Oke. orang aware tapi nggak mau beli dengan itu. Nah Mhm. itu penting tuh buat valuasi brand. Cuman Mhm. yang paling penting adalah valuasi yang tidak bisa ditiru sama yang lain, itu ketika kita ngebangun emotional benefit. Emotional benefit ketika kita minum Coca-Cola, kita akan bilang, wah itu keceriaan tuh. Coca-Cola tuh Mhm. ngebangun banget. Kalau minum Coca-Cola tuh ya saatnya ceria. Saatnya kumpul sama saudara-saudara, kumpul sama teman-teman, ya itu Coca-Cola tuh. Itu yang namanya valuasi. Tapi teh botol beda lagi memvaluasinya. Ya kalau kita habis makan ya apapun makanannya ya udah kita pakainya teh Minumnya teh botol. botol. Minumnya teh botol gitu. Itu yang jadi menarik tuh. Nah, ini yang namanya emotional benefit. Bagaimana kita ngebangun sisi-sisi emosi kita, sisi-sisi emosi konsumen sehingga relate dengan brand yang kita miliki. Baik. Tuh. Baik, semakin menarik Smart Listeners perbincangan kita di pagi hari ini. Anda bisa berpartisipasi ya di 0812 11 12 959 melalui WhatsApp atau kami juga sedang live di YouTube. Silakan Anda bisa ketik pertanyaan dan juga kirimkan pertanyaan Anda kepada kami. Nanti akan kami bacakan. Tetaplah bersama kami dalam Smart Branding. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Masih bersama kami dalam Smart Branding dan kita masih membahas tentang brand valuation dan masih bersama dengan Mas Silih ya di pagi hari ini dan Smart Listeners. Kami undang sekali lagi di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube ya. Mungkin Anda juga yang sekarang sedang persiapan menuju ke kantor atau streaming bersama kita di pagi hari ini di seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda. Selamat pagi juga untuk Anda yang sedang di perjalanan, tetap fokus dalam berkendara. Oke, Mas Silih, berarti apakah nih brand valuasi atau brand valuation ini selalu dibarengi dengan kualitas atau gimana Hmm. nih Mas Silih? Karena mungkin kita juga kayak pernah lihat ya Mas, contohnya salah satu brand batik nih yang Hmm. harganya jutaan rupiah, beda banget kan dengan yang mungkin kita temuin batik-batik yang harganya standar gitu. Nah ini Hmm. gimana nih Mas? Silakan. Iya, jadi sebetulnya memang banyak aspek kan ketika kita bicara brand valuation gitu ya. Mhm. Kalau secara formal yang dilakukan tuh kira-kira ada beberapa model valuasi itu. Ada beberapa model valuasi. Cuman mungkin nanti terlalu panjang dan terlalu teknis gitu ya. Mhm. Mhm. Ada pendekatan berkaitan dengan harga, dengan biaya. Artinya biaya berapa? Kan misalnya gini, kita sekarang punya tadi batik gitu ya. Mhm. Batik nih brandnya harganya berapa ya? Kalau kita mau beli brand tersebut tuh, Mhm. katakanlah batik apa Iwan Tirta misalnya gitu Iya. ya.
kita akan beli batik Iwan Tirta nih, jadi punya kita nih. Nah, itu apa yang harus dilihat tuh? Yang pertama pendekatan biaya, cost approach gitu. Pendekatan biaya itu kira-kira selama selama batik Iwan Tirta berdiri sekian puluh tahun gitu ya, itu berapa biaya yang udah dikeluarin untuk promosi. Itu juga kayak gitu. Terus kemudian kedua adalah market approach. Selama ini di pasar itu batiknya Iwan Tirta pada level mana nih? Pada level mana tuh harganya berapa, kualitasnya kayak apa gitu ya. Itu juga ada hitungannya sendiri. Baru yang ketiga income approach nih. Selama ini penghasilannya sampai seberapa jauh. Nah, secara umum tuh kayak gitu tuh, Will. Sehingga kita bisa tahu tuh, nanti kita bisa hitung gitu ya. Tapi itu terlalu teknis. Nah, cuman hari ini kita akan lihat kira-kira apa aja sih yang berpengaruh gitu ya. Yang paling penting yang kita bisa terapkan nih di bisnis kita sehari-hari. Nah, itu tadi yang kita sebut sebagai emotional benefit, reputasi. Tadi kita misalnya kalau batik, kenapa batiknya Iwan Tirta jauh lebih mahal dibanding batik-batik yang lain? Ya karena memang orang tahu bagaimana kreativitas Iwan Tirta pada saat mendesain sebuah fashion. Sehingga orang percaya banget tuh, udah pasti pemilihan bahannya, desainnya juga enak, dipakainya juga oke gitu ya. Nah, itu yang membuat harganya menjadi lebih mahal. Bahkan mungkin batik yang sama dengan kualitas bahan yang sama di tempat lain harganya mungkin cuma 300.000 gitu atau 500.000, tapi di Iwan Tirta bisa jadi 5 juta. Bisa jadi 5 juta untuk kualitas yang sama. Karena apa? Karena tadi intangible value yang dimiliki sama Iwan Tirta. Tuh, dan kita sekarang punya banyak tuh brand-brand yang kayak gitu. Jadi gitu, Will, kita ngitungnya adalah reputasi dari brand itu sendiri. Nah, ada yang terkait sama orang, ada yang memang brandnya berkembang dengan brand itu sendiri. Tadi kan kita udah bahas tuh, kita punya Indomie gitu. Indomie ya sendiri, Indomie itu ya punya merek sendiri. Kita punya teh Sariwangi. Sariwangi itu juga sama tuh. Sariwangi bahkan dulu yang punya adalah orang Indonesia, tapi kemudian dibeli sama Unilever. Pada saat dibeli, harganya kalau nggak salah 3 kali lipat dari asetnya yang dia miliki harganya. Jadi kalau misalnya asetnya 100 miliar gitu, ya udah dibelinya 300 miliar. Itu sih. Oke, Mas. Nah, mungkin untuk Anda semua listeners yang memiliki brand, pemilik UMKM, kemudian juga punya usaha. Nah, ini pasti ada caranya dong yang Mas Ili ya, untuk meningkatkan value sebuah produknya. Tapi bukan berarti produknya dimahal-mahalin ya, Mas ya? Ya paling nggak ada yang beli. Oke, nggak ada yang beli. Takutnya malah begitu. Nah, ini mungkin ada tipsnya nih dari Mas Ili. Gimana mungkin untuk para pemilik brand UMKM yang sedang mendengarkan kita nih, Mas? Iya. Jadi sebetulnya kan memang ujung-ujung sebuah penilaian kan adalah sales, adalah jualan gitu ya. Selama ini brand kita jualannya banyak apa enggak gitu. Itu yang paling penting sebetulnya. Tapi yang kedua, banyak juga brand-brand yang kecil yang dibeli dengan harga mahal karena dia punya emotional benefit yang bagus. Itu yang paling penting tuh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana nih kita ngebangun emotional benefit dengan konsumen. Mulai dari perusahaan kita yang bisnis kita yang paling kecil deh. Kalau misalnya kita punya warung gitu, sama-sama warung, mana warung yang paling berharga gitu? Ya pasti warung yang engage sama customer sekitarnya, yang dia tahu urusan yang dia tahu tetangganya kayak apa, dia bisa menyapa tetangga lain gitu ya. Kalau ada orang beli galon, dianterin galonnya. Kalau kemudian ada kebutuhan malam-malam didodokin, dia mau ngebukain gitu ya. Nah, itu yang namanya emotional benefit tuh. Orang jadi ngerasa nyaman beli di satu warung ketimbang warung yang lainnya, karena warung lainnya jualannya kaku banget tuh. Ya udah mau beli apa? Mau beli aqua, beli berapa? 2, ya udah nih, aqua 3.000, udah langsung dibalikin gitu. Tapi yang warung yang satunya menjadi lebih reputasinya lebih bagus karena begitu saat beli aqua kita ditanyain, gimana kabarnya ibu? Udah sehat belum gitu? Kok udah lama nggak kelihatan gitu? Itu tuh yang namanya emotional benefit. Terus kemudian karena belinya banyak, terus kemudian nggak bisa bawain, benar ya? Saya panggilin Ujang untuk bawain. Nah, kemudian dia bawain tuh. Nah, itu yang namanya emotional benefit tuh, Will. Jadi bagaimana kita mendapatkan atau membangun benefit emosi dengan customer. Nah, itu kan dalam konteks yang kecil ya. Dalam konteks yang lebih gede, nanti kemudian
ketika kita punya produk, kita asosiasikan produk itu dengan sebagai solusi psikologis dari konsumen itu sendiri. Jadi ketika kita jualan air minum, bukan hanya memberikan rasa dahaga gitu loh. Tapi ketika kita jualan air minum, itu adalah memberikan solusi buat apapun. Misalnya contoh yang sekarang lagi berantem nih, Le Minerale sama Aqua gitu ya. Ya. Le Minerale bilang, wah rasanya lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Atau bisa melepaskan kerinduan terhadap alam. Itu kan orang jadi dapat emotional benefit-nya gitu. Karena melepaskan kerinduan sama alam, mau naik gunung juga nggak berani naik gunung, ke gunung juga jauh gitu. Dia ngebayangin Le Minerale aja udah bagus banget tuh. Nah, ini yang namanya emotional benefit. Kalau kita bangun itu, maka akan menarik tuh buat bisnis kita sendiri. Emotional benefit ya. Salah satunya juga dengan cara membangun engage dengan customer ya, Mas ya? Yes. Betul. Apalagi orang Indonesia kan pakai perasaan ya, Mas Silih ya? Iyalah, seluruh dunia banget pakai perasaan. Seluruh dunia pakai perasaan. Artinya kalau misalnya yang dagang itu kurang ramah atau juga mungkin ya tanpa basa-basi sedikit pun kadang-kadang pembeli juga jadi agak kurang nyaman ya nggak sih, Mas? Iya benar itu ya. Jadi memang ya harus emotional benefit harus digarap gitu ya. Apapun bisnis kita lah, mulai dari jualan warteg, terus kemudian jualan mobil, jualan asuransi, apa jualan pendidikan, rasanya emotional benefit jauh lebih penting daripada transaksional benefit ya. Ya, Smart Sinners untuk Anda mungkin pemilik brand, punya usaha, tadi ya emotional benefit itu perlu dibangun ya. Mungkin Mas Ili bisa dikasih penjelasan lagi nih kepada Smart Listeners. Mungkin emotional benefit itu contohnya apa aja, Mas? Mungkin bisa lebih diperdalam lagi nih, Mas. Ya. Jadi sebetulnya gini, kalau emotional benefit itu kita menaikkan reputasi produk kita gitu, atau reputasi services kita gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai emotional benefit. Kalau secara umum sebetulnya yang kita bangun itu functional benefit yang sifatnya transaksional gitu ya. Mau beli apa, mau makan, oh ya udah kalau mau makan tuh ya biar kenyang. Kalau mau minum ya biar nggak haus gitu kan. Kalau mau beli motor ya biar bisa kemana-mana, kan itu yang namanya functional benefit. Nah, tapi yang namanya emotional benefit itu kita naikin lagi tuh fungsinya. Bukan hanya sekedar fungsi dasar yang sifatnya transaksional, tapi ada fungsi-fungsi yang bisa membentuk solusinya. Misalnya kalau naik motor yang tadinya cuma buat kendaraan transportasi, dia menjadi lebih bergengsi lagi. Kalau misalnya kita berduaan sama pasangan, itu lebih aman. Nah, itu yang namanya functional benefit tuh. Jadi, alih-alih kita nawarin naik motor biar bisa ke kantor dengan nyaman, dengan cepat, kita bisa nawarin, belilah motor ini karena jauh lebih aman, jauh lebih nyaman. Nah, itu yang namanya emotional benefit. Ini yang membuat orang menjadi lebih tertarik. Kita misalnya dengan apa? Pepsodent misalnya gitu ya. Ketika kita bicara Pepsodent, yang ditawarin bukan hanya sekedar bahwa bisa membersihkan gigi, itu udah pasti. Tapi yang dia tawarin adalah kita bisa sikatan bareng sama anak. Kemudian seru-seruan gitu, sambil sikatan, sambil tebak-tebakan gitu. Ini kan orang jadi ngerasa, wah enak ya kalau pakai Pepsodent tuh emosinya keluargaannya dapat gitu. Dapat kerukunannya gitu. Sama kalau misalnya kita bicara produk-produk lain juga gitu tuh. Kalau kita misalnya belinya Mercy gitu, kita dapat kemewahannya nih. Turun dari Mercy itu orang udah langsung pada ngeliatin gitu. Nah kan itu sebetulnya bukan hanya fungsional. Kalau fungsional kan nyaman doang tuh. Tapi ini turun diliatin banyak orang, wah gila ini orang keren banget naiknya Mercy. Itu tuh Will. Itu yang harus kita bangun tuh. Kalau begitu Anda pemilik brand, Smart Listeners, tentunya perlu menggali dan juga mengetahui, mengenali lagi ya Mas ya, brand yang dimiliki ya Mas. Jadi nggak cuma asal jual ya Mas, kemudian juga promosi juga sangat penting dengan cara menyentuh emosi konsumen. Benar nggak Mas Silih? Ya, benar banget. Pasti ada caranya juga ya Mas ya, gimana caranya agar kita, oke gimana nih caranya menemukan itu kan butuh proses juga nggak sih Mas? Iya, sebetulnya sih ya pasti butuh proses ya. Tapi kan yang paling penting sebetulnya kita tahu kebutuhan dasar konsumen nih terkait sama produk kita. Itu harus dicari lah gitu ya. Itu harus dicari. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan nih, bukan hanya sekedar tadi fungsional ya. Misalnya kita sebut nih brand produk susu gitu ya, sama-sama produk susu gitu. Tapi kan mereka punya fungsi yang berbeda-beda, tergantung target marketnya gitu.
ketika kita bicara Denko, yang sebetulnya kan untuk meningkatkan kalsium anak-anak, karena kan memang pada anak kecil itu pertumbuhan kalsium cukup tinggi gitu. Mhm. Tapi kemudian diasosiasikan kalau kemudian kebutuhan susunya terpenuhi, anak akan jadi tambah pinter. Anak Mhm. akan jadi Mhm. tambah pinter, dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kecil gitu. Ya. Ya orang tua mana yang nggak mau beli Denko kalau ngeliat kayak gitu kan? Ya, anaknya langsung Wah, pinter ya. anak-anak langsung pinter gitu ya, dia punya cara-cara cerdas gitu. Walaupun Oke. sebetulnya nggak usah minum Denko juga selalu ada pertumbuhan itu gitu loh. Iya, baik. Nah, jadi ini asosiasi nih, tapi sebaliknya tuh sama-sama produknya susu, tapi dia buat orang-orang yang usianya 35 tahun ke atas. Mhm. Oh, dia bisa buat kerapuhan tulang, anlin gitu ya. Mhm. Tapi emotional benefit-nya apa? Ya udah, kalau kita kemudian di umur di atas 35 atau 40 tahun, kita tulangnya masih kuat, kita masih bisa jalan sama pasangan, Mhm. sama anak juga bisa lari-larian gitu ya. Itu kan perasaan-perasaan emosional yang didapatkan tuh Oke. gara-gara beli Anlin. Jadi sama-sama produknya susu, tapi tadi emotional benefit-nya berbeda satu sama Mhm. lain. Baik. Smart listeners, tentunya Anda juga ingin tahu lebih mendalam ya bagaimana meningkatkan brand valuation mungkin milik Anda atau juga Anda punya rencana ingin merilis sebuah produk. Temukan jawabannya setelah jeda. Si branding. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Branding dan Smart Listeners. Kami undang partisipasi Anda di 0812 11 12 959 atau kami juga sedang live di YouTube Smart FM ya. Ini sudah banyak sekali WhatsApp yang masuk dan juga beberapa komentar di YouTube. Tapi nanti saya bacakan, sabar sedikit ya Smart Listeners ya. Karena kita masih mau mengulik lagi nih kira-kira apa yang perlu dipersiapkan untuk Anda pemilik brand agar brand value Anda itu meningkat ya. Tapi bukan berarti meningkat itu harganya dimahal-mahalin ya, Mas, ya. Iya, Malah nggak ada yang beli nanti ya. benar benar benar. Oke, Mas, nah ini mungkin ada kaitannya juga nggak sih dengan kemasan yang menarik atau bagaimana nih, Mas Silih, kalau kita ingin meningkatkan brand valuation? Iya, jadi memang salah satunya kan, kemasan menjadi salah satu unsur gitu ya, Mhm. artinya sebagai salah satu tools lah, kemasan juga bisa. Tapi memang tadi, yang paling penting itu adalah bagaimana kita melakukan, interaksi dengan, pelanggan, itu yang paling penting. Mmm, Kita harus melakukan interaksi dengan pelanggan, karena kalau kita sudah bisa melakukan interaksi, pelanggan tuh punya tadi kedekatan emosional dan itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan aset yang kita punya gitu ya. Itu misalnya contoh nih secara sederhana gitu. Kalau kita bicara banking gitu ya, kita ya. bicara banking secara sederhana aja itu ada beberapa bank yang memang interaksinya tinggi banget. Kita Mmm, sering kenal, mhm mhm. bahkan sekarang ada meme gitu ya tentang BCA. Gila satpamnya aja lebih bagus daripada polisi gitu. Itu kan pernyataan-pernyataan yang muncul yang secara keren gitu ya. Mhm. Terus kemudian ada bank-bank lain misalnya BNI, Bank Mandiri gitu. Nah, ini salah satu contoh nih bagaimana kan tadi William bilang itu tuh bilang apa kemasan gitu. Mhm. Sebetulnya semua unsur akan menjadi ke sana. Kalau BCA sama Garda Oto tuh misalnya itu satpamnya dilatih bukan hanya bertugas untuk menjaga keamanan, Iya. tapi satpamnya itu justru untuk membangun kenyamanan konsumennya gitu. Jadi begitu konsumen masuk, yang tadinya ngelihat satpam adalah gila gue ntar dicurigai nih, Mhm. orang justru jadi nyaman tuh. Orang ditawarin minumnya, misalnya ditawarin snacknya gitu. Atau Mhm. kalau misalnya kita ke Garda Auto baru masuk ke parkiran gitu, satpamnya tuh dengan sigap untuk ngasih tahu di mana parkir yang apa, di mana parkir yang apa yang tersedia. Ini kan nyaman banget ya. Iya. Nyaman banget. Coba bandingin sama brand lain misalnya gitu. Kalau ketika kita masuk ke parkiran, satpamnya cuma meriksa, habis itu kita dicuekin aja, terserah lu mau dapat parkir apa enggak. Bukan Mhm tugas gua mhm. tuh. Kan agak beda ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi banyak aspek, Will, semua elemen itu kita jadiin sebagai faktor untuk ketemu sama konsumen, faktor untuk membangun engagement sama konsumen. Mhm. Tapi bener loh Mas, ini pengalaman pribadi juga ya, mungkin ada ini dari hal simpel kayak di dekat rumah gitu ada yang jual makanan ya, yang satunya enak,
tapi memang penjualnya sih ya udah jualan begitu aja. Kemudian satunya lumayan, tapi memang membangun engagement-nya itu cukup baik gitu ya. Ini terhadap saya pribadi ya. Akhirnya ya udah saya memilih yang mungkin yang engagement cukup baik, artinya membangun emosional, kadang-kadang ngobrol sebentar gitu. Mhm, mhm. Salah satu contohnya. Dan kalau begitu kita bacakan WhatsApp yang masuk di 0812 11 12 959. Oke, selamat pagi untuk Danan di Jakarta. Saya lagi usaha lemah madu alami ternak di Lintong, Sumatera yang dikirim ke Jakarta. Bagaimana usul pemasaran dan brandingnya? Terima kasih Bapak Danang di Jakarta. Oke, Mas Danang, itu apalagi madu ya. Madu itu hampir adalah produk yang di seluruh dunia orang punya kedekatan gitu ya. Mhm, Mulai dari unsur yang kedekatannya terhadap agama, kemudian terhadap kesehatan atau terhadap mitos. Itu mhm, madu tuh. Makanya madu kemudian adalah salah satu produk yang banyak diminati nih. Nah, cuman pertanyaannya Mas Danang kan simpel tuh, kira-kira apa yang harus dibangun nih emotional benefit-nya biar muncul terkait mhm, sama madu. Pertama, tergantung Mas Danang target market-nya siapa. Target market-nya siapa gitu sehingga dia kesukaannya terhadap apa gitu. Katakanlah misalnya target market-nya adalah kelas atas yang membutuhkan madu untuk kecerdasan anak gitu. Nah, mhm, itu yang harus dibangun dulu tuh bagaimana Mas Danang membuktikan bahwa madunya ini mengandung unsur-unsur yang bisa meningkatkan kecerdasan dalam tubuh. Misalnya ada satu kandungan di madu yang kalau itu dikonsumsi setiap hari, maka kemudian akan meningkatkan kadar X di otak misalnya kayak gitu. Itu kalau misalnya kecerdasan. Tapi sebetulnya yang lebih enak lagi adalah yang paling simpel, bisa juga Mas Danang cerita tentang history, tentang emosional story tentang madunya itu. mhm, mhm, Bagaimana madu itu diproses, siapa aja sih petaninya, cerita tentang petaninya, terus kemudian bagaimana perjalanan madu itu dari Lintong sampai ke Jakarta, lewat di daerah mana aja gitu ya. Terus kemudian baru nanti ada atau fungsi lebahnya. Lebah Lintong tuh apa sih? Oh iya, lebah ini adalah berkembang di hutan ini, kemudian hutannya mengandung apa? Nah, itu dijadiin sebuah cerita tuh. Dijadiin sebuah cerita. Orang tuh jadi pada saat minum madu, dia bukan hanya ngicipin rasanya, mhm. manis atau enggak, pahit apa enggak gitu. Tapi pada saat dia minum, itu memorinya tuh cerita banyak tuh. Wah gila, ini pas gua minum madu lintong itu hanya diambil pada bulan-bulan tertentu, ngambilnya Mhm. harus pakai, karena madu hutan misalnya, ngambilnya harus pakai pakaian yang seru, tapi kan itu enak. Jadi ada Mhm. cerita tuh pada saat minum madu tuh, yang kebayang di otak bukan hanya madu ini Rasa berfungsi apa madunya. enggak, tapi Mhm. ada cerita di belakang itu. Itu sih. Menarik ya. Semoga bisa menjadi inspirasi bisnis Anda ya, ini dari Pak Danang di Jakarta. Kemudian saya bacakan lagi, ini cukup banyak, Mas Silly ya, jadi saya bacakan WhatsApp saja ya. Oke. Dari Mas Rudi di Medan. Brand evaluation menarik untuk dibahas. Ya. Ia bekerja di jaringan retail supermarket nasional Alfamidi. Kebetulan saya bertanggung jawab di area Aceh, Sumatera Utara, dan Nias. Nah, bagaimana strategi untuk mencapai brand valuation di pasar dengan karakter konsumen yang berbeda-beda, apalagi di daerah? Karena kalau saya amati, pembedanya dengan kompetitor paling soal service sebagai add value-nya. Step apa Hmm. yang harus saya lakukan untuk membangun nilai brand valuation di retail? Apakah customized service itu masih menjadi strategi yang handal untuk meningkatkan nilai brand valuation? Terima kasih dari Rudy di Medan. Oke. Jadi Mas Rudi megang Alfamidi gitu ya? Atau saingannya Alfamidi? Ya, betul. Dia megang Alfamidi ya, bertanggung jawab di area Aceh, Sumatera Utara, dan Oke. Nias. Mhm. Oke. Thank you Mas Rudi. Ya sebetulnya kalau kita bicara retail kan memang retail is detail gitu ya. Oke, tapi itu urusan teknis lah bagaimana harus harus secara detail di Mhm. teknis. Tapi ada satu survei yang dilakukan hampir di seluruh dunia gitu ya. Sebetulnya itu kan Alfamidi itu kan masuk namanya modern change ya. Mhm. Maksudnya jaringan retail modern yang pengelolaannya udah sangat profesional banget. Tapi yang menarik nih ada survei yang menunjukkan kira-kira warung-warung tradisional apa yang nggak bisa dikalahkan sama Alfamidi. Itu yang penting tuh gitu ya. Karena Mhm. kemudian kenyataannya sekalipun Alfamart ataupun Indomart udah sedemikian lama,
kita masih punya warung-warung yang tetap berjaya gitu ya, Iya. punya marketnya sendiri. Nah, mereka yang kita sebut sebagai pop and mom store. Nah, tadi itu warung-warung itu menjadi berjaya karena dia adalah menjadi bagian dari lingkungannya. Mhm. Dia menjadi bagian dari lingkungannya. Jadi dia ada orang datang ditanyain kabarnya, tadi kita udah ngobrol gitu ya. Terus kemudian dia tahu di sana lagi sakit, dia tahu ada obat yang bagus, dia kirimin obatnya gitu. Atau dia kirimin resepnya, dia kasih tahu di mana harus berobat gitu. Jadi Pop and Mom Store itu menjadi emotional hub lingkungan sekitarnya tuh. Orang Mhm ke mhm. situ tuh bukan hanya sekedar beli beras, beli sembako gitu, tapi ada emotional hub. Nah, kira-kira Alfamidi memungkinkan nggak untuk membangun itu gitu? Kalaupun yang paling gampang kan memang setiap orang karakternya beda-beda. Iya. Tapi ada satu karakter yang sama. Ada satu karakter yang sama yang disebut dengan call name, memanggil nama. Jadi Mmm. sebetulnya apapun karakter orangnya, ketika kita bisa melayaninya dengan memanggil namanya, apalagi nama kecil, nah itu orang akan ngerasa berterima kasih banget gitu ya. Cuman saya nggak tahu apakah untuk sebesar Alfamidi bisa dilakukan itu. Tapi Mhm. minimal dilakukan untuk beberapa orang. Udah ambil aja yang dilakukan oleh Starbucks. Mmm. Starbucks tuh sama tuh. Starbucks itu untuk beberapa pelanggan, jadi memang, nah ini syarat syarat barista Starbucks itu dia harus cepat hafal nama, Oke. hafal Iya. wajah gitu ya. Mhm. Sehingga ketika orang datang dia udah tahu nih, oh ini udah datang 3 kali aja dia udah tahu nih dia sukanya kayak gini, namanya ini. Udah dia akan apa dipanggil namanya, kemudian disebut pesanannya apa. Itu udah sangat melegakan. Nah, ini mungkin Mmm. buat Alfamidi bisa tuh dimunculin kira-kira ada nggak sih pelanggan-pelanggan yang sering datang ke situ dengan beli barang-barang yang sama. Karena Mmm. itu udah pasti salah satu retail habits kan gitu. Ada kecenderungan orang untuk beli produk tertentu di toko tertentu Iya. karena dia ngerasa nyaman. Nah, itu penting. Jadi memanggil nama adalah penting. Yang kedua adalah tadi kalau misalnya nggak bisa nama, panggil menggunakan sebutan. Panggil Mmm. menggunakan sebutan. Nah, sebutan lokal itu yang harus dipahami juga gitu ya. Ada yang manggilnya Kak, ada yang manggilnya Bang, ada yang manggilnya Mas gitu. Itu yang harus dipahamin tuh sebagai sebuah apa ya? Sebagai sebuah upaya untuk membangun emotional bonding dengan pelanggannya. Itu Mmm. sih yang paling penting ya. Iya. Gitu. Semoga terjawab ya Pak Rudi di Medan dan Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, tentu Anda masih penasaran ya dengan pembahasan selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Branding. Kembali Anda simak Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding. Anda masih bersama kami dalam Smart Branding dan kita masih membahas tentang brand valuation ya. Tentunya masih bersama dengan Mas Silih. Saya sapa Anda di YouTube. Selamat pagi untuk Hermanto. Kemudian juga ada Vence Ginting, Mart Gold. Kemudian juga ada akun Halo Cek Vence Ginting. Tidak ada suaranya di YouTube, sudah diperbaiki ya tadi di sesi awal ya. Dan ini saya harus membacakan kembali WhatsApp yang masuk karena cukup antri. Gimana Mas Silih? Oke ya? Untuk Boleh, jawab boleh. konsultasi dari semua listeners nih ya. Baik, saya bacakan kembali dari Sabrina di Jakarta. Mas Silih, bagaimana untuk menjual silky pudding dengan kemasan cup untuk lebih awet untuk target market anak-anak sekolah? Hmm. Benchmark-nya Puyo Silky Pudding yang dijual di food service. Bagaimana emotional value-nya? Terima kasih Sabrina di Jakarta. Oke, saya jawab langsung ya. Ya. Ya, Mbak Sabrina. Nah, ini menarik nih. Nah, kan sekarang kalau kita bicara, apalagi saya suka tuh kalau disebut kompetitornya gitu ya. Kompetitornya kan Puyo, yang memang dia secara finansial udah kuat lah. Ada di mall-mall gitu ya, tampilannya juga bagus. Tapi yang menarik, Puyo belum ngerangkul secara emosional nih. Jadi orang masih taste-nya lah, masih rasanya, variasi rasa, dan lain sebagainya lah. Dia belum punya kedekatan emosional tersendiri yang dibangun tuh. Nah, Mbak Sabrina saatnya tuh masuk untuk pendekatan emosional. Kira-kira kalau untuk anak-anak, apa sih masalah yang ditakutin sama orang tuanya gitu ya, terkait sama anak-anak tuh, yang nanti adalah puding menjadi solusinya. Misalnya kemudian banyak orang tua yang khawatir bahwa anaknya nggak suka makan gitu ya. Udah itu
itu dijadiin, itu di highlight tuh, itu di highlight sehingga pudingnya Mbak Sabrina ini adalah membuat anak suka makan. Membuat anak suka makan ya, bukan pengganti makanan. Tapi ya terserah kalau mau diganti pengganti makanan juga nggak apa-apa. Tapi itu adalah solusi yang akan diberikan sama Mbak Sabrina nih. Bahwa ketika anak-anak yang akan seperti itu, yang makan pudingnya Mbak Sabrina, itu makannya akan jadi lahap. Tapi bukan hanya sekedar ngasih tahu bahwa makannya lahap. Ya. Tapi habis dari situ anak jadi tambah cerdas, anak jadi lebih aktif gitu kan gitu kan. Kalau makanan asupannya banyak kan jadi itu. Itu satu, atau bisa jadi juga justru kemudian puding itu kan bisa apa ya, membuat lambung jadi netral tuh. Yang tadinya ada pengaruh-pengaruh jelek gara-gara puding itu, dia jadi netral, jadi orang suka makan. Itu proses itu juga bisa dikasih tahu. Sebetulnya itu terjadi pada puding-puding lain. Tapi mumpung yang lain belum ngambil nih, sama Mbak Sabrina diambil tuh. Membuat anak menjadi lebih banyak makan, menjadi lebih suka makan. Atau menetralkan lambung sehingga menjadi anak lebih sehat. Nah itu dicari tuh. Itu dicari sesuai dengan fungsi puding yang dimiliki sama Mbak Sabrina. Kalau perlu dikasih 1 atau 2 zat gitu ya. Dikasih 1 2 zat enzim yang bisa mengarahkan sesuai dengan solusi yang diberikan. Itu Mbak Sabrina. Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Semoga mendapatkan inspirasi ya dari penjelasan Mas Silih ya. Saya bacakan kembali ini dari Pak Suryadi di Pekanbaru. Saya pernah berbelanja baju untuk anak di Jogger Bali. Tulisan di baju adalah saya sudah menginjakkan kaki di Jogger 100 kali dan waktu itu saya ditolak karena saya diharuskan membawa anak saya yang saat itu ada di Sumatera. Walaupun saya bayar tetap mereka tidak mau jual. Emosional seperti apa yang sedang mereka bangun? Terima kasih. Iya, nah itu namanya kedekatan secara apa ya, kontroversi lah. Jogger itu terkenal. Nah ini menarik nih. Ini menjadi salah satu contoh gitu ya. Menjadi salah satu contoh bagaimana untuk membeli itu sebuah effort. Kan Jogger itu menarik konsepnya gitu. Pada saat kalau ketemu dengan ownernya itu bahwa memang dia hanya dibangun untuk orang-orang yang ke Bali. Jadi itu konsep Jogger tuh. Yang satu itu hanya orang-orang yang ke Bali. Itu pun kalau beli harus effort. Nggak bisa beli cuma pakai duit doang gitu. Tapi kalau beli harus pakai rasa gitu. Itu salah satu contoh. Jadi itu konsep gedenya. Nah, tinggal nuruninnya kayak apa? Nuruninnya kayak apa? Itu yang menarik tuh. Karena nuruninnya adalah bahwa memang jogger hanya buat orang-orang yang pengen jogger, terus kemudian effort itu dilakukan. Contoh nih misalnya, kemudian ya tadi seperti yang dialamin gitu, bahwa ini hanya untuk orang yang ke Bali. Jadi ketika beli buat anaknya, ya nggak boleh banget gitu. Nggak boleh, pokoknya anaknya harus ke sini baru boleh beli barang ini. Bahkan mereka bisa nyimpenin juga tuh, itu satu. Kedua, kadang-kadang kalau kita nggak gitu pada saat sebelum COVID lagi rame gitu, pengumuman di parkiran jogger itu kan karena rame antri gitu ya. Itu di tempat parkirnya itu buat para pengunjung semuanya mohon maaf ini para pengunjung jogger ini memang tidak apa ya nggak bisa tertib sehingga mereka malah bikin rusak semuanya, bikin jalanan jadi macet gitu. Tapi dengan gaya jenaka, tapi dengan gaya lucu gitu ya, ngomelin dengan gaya lucu. Terus kalau misalnya ada minuman di situ, orang mau beli minuman hanya untuk yang benar-benar aus. Oke. Jadi kalau mau beli ditanyain aus nggak? Ya enggak, ya udah nggak usah beli. Ini hanya benar-benar yang aus tuh. Oh, udah ditolak gitu dia nggak beli. Itu kan jadi jok-jok yang lucu yang orang jadi anjir nih, gue jadi bercanda nih di sini nih. Itu sih, itu jogger sangat jago untuk itu. Sebelum kita ke kesimpulan mungkin nanti singkat saja karena waktunya sangat terbatas, saya bacakan lagi satu ada pertanyaan yang menarik ini dari Ibu Ani di Jakarta. Apakah dengan kondisi saat ini masih tepat jika melibatkan public figure dalam hal brand valuation? Atau strateginya harus seperti apa? Terima kasih, Mas Silih. Ini dari Mbak Ani di Jakarta. Silakan Mas Silih ya? saja. Oke, jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara digital gitu ya, ada public figure kalau misalnya kita sebut sebagai katakanlah mega influencer gitu ya, yang followernya jutaan gitu. Dia hanya akan efektif untuk membangun awareness. Jadi kalau misalnya kita undang dia gitu, orang jadi tahu dia menggunakan produk kita, orang jadi tahu bahwa produk kita eksis. Itu yang pertama. Tapi jangan berharap untuk menggunakan mega influencer untuk orang beli. Orang cuma aware doang tuh. Nah, tapi kalau untuk membuat orang beli itu kita butuh
figur-figur yang engagement-nya tinggi. Bisa jadi nggak usah mega gitu, tapi bisa menggunakan makro atau bahkan mungkin mikro figur gitu ya, mikro influencer kita nyebut kayak gitu. Kalau misalnya kita bicara digital ya, karena apa? Orang-orang yang mikro influencer, followernya nggak banyak, tapi dia engagement dengan followernya itu cukup tinggi tuh. Ada mention dijawab, terus kemudian ada pertanyaan, dia kadang-kadang sering bikin interaktif gitu. Itu jauh lebih efektif kalau untuk ngebangun itu. Jadi dan hasil survei kami terakhir dengan Universitas Indonesia juga sama menunjukkan bahwa mega influencer itu nggak pengaruh banyak. Jadi kalau misalnya brand kita udah gede, ya nggak usah pakai mereka gitu loh. Karena mereka cuma bisa untuk membangun awareness, tapi engagement beda lagi. Gitu. Baik, semoga terjawab ya, dan kami ucapkan juga terima kasih untuk Bapak Andi, kemudian ada juga selamat pagi untuk Bapak Sutopo dan beberapa smart listeners di YouTube ya. Sayang sekali tidak bisa saya bacakan semua karena waktunya terbatas, tapi jangan khawatir, minggu depan kita ketemu lagi. Dan juga 2 minggu yang akan datang bersama dengan Mas Silly. Mas Silly, mungkin singkat saja Mas Silly, waktunya tinggal 1 menit, apa yang ingin disampaikan terkait dengan brand valuation pada smart listeners. Silakan. Iya, jadi sebetulnya sih yang harus kita kejar gitu ya pada saat brand valuation, kita harus membangun reputasi kita tuh. Nah, reputasi yang dibangun dan tidak bisa ditiru kalau kita membangun reputasi melalui emotional benefit. Jadi kita menciptakan kedekatan-kedekatan emosi terhadap konsumen. Nah, bagaimana menciptakan? Pakai semua tools tuh, pakai semua tools yang kita punya. Kita punya yang namanya frontliners. Nah, itu lakukan bagaimana dia membangun hubungan emosi. Kita punya kemasan apa yang cocok dengan emosi pelanggan gitu ya, mulai dari warnanya, mulai dari bentuknya gitu. Itu yang dibangun, karena kalau kita udah tahu konsep itu, membangun emotional benefit, kita nanti akan punya produk yang nggak perlu diiklankan, yang nggak perlu dipromosikan secara masif gitu ya. Tetap sekali 2 kali orang muncul itu, tapi orang kemudian punya kedekatan tersendiri dengan produk kita karena itu tadi, produk itu menggait emosi yang lebih langgeng sifatnya ketimbang fungsinya fungsi biasa. Gitu ya. Ya, menarik sekali dan bermanfaat sekali ya smart listeners ya untuk Anda pemilik brand atau juga Anda yang ingin membuat brand, produk, untuk Anda juga UMKM sedang mendengarkan kita di pagi hari ini. Terima kasih Mas Silly atas waktunya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang ya Mas Silly ya. Ya, insya Allah 2 minggu lagi ya. Oke, dan smart listeners, demikian Smart Branding pada kesempatan pagi hari ini. Saya William Darmawan beserta dengan Mas Silly mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Mas, terima kasih banyak Mas. Thank you. Ya. Telah Anda ikuti Smart Branding bersama Silih Agung Wasesa, pemerhati dan praktisi branding.